Shalom semuanya, senang kembali dalam program Living in Wisdom ya. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita soal Yerusalem baru. Dan ini adalah episode terakhir dari materi yang saya siapkan soal Yerusalem baru. Berarti minggu depan kita akan coba bicara lagi tentang topik-topik akhir zaman yang lainnya ya, yang akan dibagikan secara seri tentunya. Dan saya nggak tahu Bapak Ibu baru pertama melihat episode ini apa sudah mengikuti seri-seri sebelumnya ya. Tentu nanti kami akan bentuk dalam sebuah playlist, kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dari seri pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Dan saya juga pernah bicara dalam bentuk khotbah tentang Yerusalem baru ya. Jadi nanti akan saya bikin dalam satu rangkaian. Jadi nanti kalau Bapak Ibu klik playlist tersebut, maka pemahaman saya soal Yerusalem baru sudah bisa diikuti ya. Di playlist itu ada beberapa video pengajaran saya. Jadi yang belum mengikuti yang lainnya ya diikuti dulu ya, karena ini ada rangkaian beberapa sehingga pemahaman kita soal Yerusalem baru itu menjadi lebih jelas, lebih terang lagi. Dan kita akan mulai mempelajari ya saudara ya di seri terakhir ini. Dan nanti kalau Bapak Ibu misalnya habis mendengarkan video pengajaran saya ini ada pertanyaan, ada hal yang menggelitik saudara ingin didiskusikan, jangan lupa setiap minggu sore saya live streaming sekitar jam 5-an begitu ya, kurang lebih 1 jaman. Itu adalah kesempatan Bapak Ibu yang menjadi member kami ya, member channel YouTube The Warriors, karena video ini hanya bisa diakses oleh Bapak Ibu yang mau jadi member ya, mau belajar lebih dalam lagi. Entah Bapak Ibu menjadi member yang namanya family, The Warriors Family, yang biaya per bulannya itu 19.900, nggak sampai 20.000, atau Bapak Ibu menjadi member yang sekolah Alkitab ya. Jadi kalau sekolah Alkitab tuh sekitar 50 ribuan, 49.000 sekian tepatnya. Kemudian itu bisa mendapatkan akses semua video di membership ini. Jadi kami membuat membership ya tidak terlalu besar biayanya, karena dengan harapan banyak orang yang mau belajar bisa mengaksesnya ya. Dan kita tidak akan buat membership lainnya yang harganya bisa 100 ribuan per bulan atau bahkan jutaan, tidak ya. Karena goalnya, tujuan utamanya bukan uang itu ya, bukan mendapatkan uang, tapi mau membuat program di mana kami meyakini bahwa yang mau nonton itu memang benar-benar orang yang mau belajar gitu ya. Jadi ya tidak dikasih free, tapi ada biaya investasinya yang tadi saya bilang per bulan 19.900 atau 49.900-an begitu ya. Tinggal Bapak Ibu milih yang mana gitu ya. Karena saya percaya dengan Bapak Ibu ya membayarkan, meskipun itu mungkin di kantong saudara tidak seberapa, tapi itu kan uang juga. Jadi Bapak Ibu tentu ada kerinduan untuk belajar lebih lagi. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari semua materi tadi, seperti saya bilang, hari Minggu saya live streaming. Bapak Ibu bisa bertanya di situ lewat live chat, tapi tentu ada syaratnya. Syaratnya cuma satu, jadi subscriber dari channel YouTube The Warriors ini ya. Dan kalau Bapak Ibu diberkati lewat program ini, terus Bapak Ibu lihat ada orang Kristen di luar sana yang pemahaman tentang sorganya aja nggak ngerti, atau mungkin berbeda dengan kita, coba kenalkan video-video pengajaran dari channel YouTube The Warriors ini. Ajak mereka untuk jadi member juga, supaya mereka dapat pemahaman dari apa yang saya dapatkan dari pergumulan saya ya, pendalaman saya dengan Alkitab tentunya ya. Oke, kita akan masuk dalam seri yang terakhir dari Yerusalem baru ya. Seperti apa mulianya Yerusalem baru? Kita dalam beberapa episode terakhir kita belajar seberapa indahnya Yerusalem baru. Kemudian kita juga sudah belajar kemarin di minggu kemarin seberapa
mulianya Yerusalem baru. Maafkan, seberapa indah dan megahnya Yerusalem baru. Kemudian hari ini di episode ini kita belajar seberapa mulianya Yerusalem baru. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Kita baca ayat dalam Wahyu 2 ayat 21 ayat 11. Ini ngomongin Yerusalem baru ya. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. So, ketika saya buat episode dengan judul seberapa mulianya Yerusalem baru, itu ya dilandaskan dari ayat ini yang menginformasikan bahwa kota itu, Yerusalem baru itu, penuh dengan kemuliaan Allah. Tentu kalau ngomong kemuliaan, ya kemuliaan manusia juga ada. Kemarin misalnya ada pentahbisan ya, Pangeran Charles menjadi Raja Charles gitu ya. Itu kan ada seremonial kerajaan yang luar biasa. Kita yang tidak punya budaya Inggris saja mengikutinya. Saya tidak ngikutin live-nya tapi nonton di YouTube penggalan-penggalannya itu begitu wow gitu ya. Pakai mahkota sehingga Pangeran Charles yang sebenarnya sudah tua ya, tapi ketika dimahkotai dan juga pakai jubah kerajaan begitu wownya ya. Terus saya lupa siapa namanya permaisurinya itu, kan saya jujur aja karena saya lebih saya menjadi orang yang tumbuh dalam perspektif kecantikan Putri Diana gitu ya. Jadi itu masih terekam di otak saya bahwa dulu ya ada seorang permaisuri raja yang memang seperti film-film gitu, cantiknya minta ampun dan seterusnya. Dan memang saya lihat Putri Diana, siapa yang tidak bilang Putri Diana cantik gitu ya. Saya masih ingat ketika datang ke Indonesia aja hampir semua mata ngikutin gitu ya perjalanannya, meskipun belum secanggih sekarang, belum ada sosial media, tapi koran kita baca, terus juga TVRI kita baca. Saya lupa RCTI sudah ada atau belum gitu ya. Itu juga kita ikutin ya, kita lihat video-videonya di YouTube masih ada juga. Jadi ketika akhirnya bercerai mereka, terus juga Putri Diana meninggal, Carmen kalau nggak salah ya, dan Pangeran Charles tuh ternyata juga sama permaisuri sekarang itu katanya bermain belakang juga dari Putri Diana ya, sudah berhubungan gitu ya. Itu ya membuat kecewa juga gitu kan, penonton kecewa. Dan apalagi kalau ngomongin kecantikannya ya sama Putri Diana jauh lah gitu ya. Jadi tapi meskipun demikian ada tersimpan memori itu di otak saya ketika panggilan Ratu Carmen ya, saya lupa lah pokoknya ya namanya apa gitu. Tapi ketika dia juga pakai baju putih terus dikasih mahkota juga gitu ya, saya lihat juga keagungannya luar biasa gitu ya. Juga pangeran-pangeran lain kayak putra mahkota sekarang Pangeran Williams dan istrinya gitu ya, dan anak-anak mereka itu kan keren banget ya. Itu kemuliaan manusia. Dan Yerusalem baru itu bicara mengenai kemuliaan, bukan cuma kemuliaan di mata manusia, di hadapan manusia, tapi kemuliaan Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Nah, Alkitab bagaimana mendeskripsikannya? Tentu harus diakui, harus saya mengakui juga bahwa deskripsi Alkitab tentang kemuliaan Yerusalem baru yang penuh dengan kemuliaan Allah ini ya sangat sedikit gitu, informasi yang bisa kita gali. Ya, jadi dari informasi yang sedikit ini saya berusaha untuk coba menafsirkannya dan membahasakannya dalam imajinasi saya. Ya, berdasarkan ayat-ayat yang saya temukan, dan nanti saya bagikan kepada saudara di slide-slide berikutnya ya. Tentu tidak menjadi gambaran bahwa tafsiran saya ini adalah yang benar gitu ya, karena tadi sangat minim literatur di Alkitab soal Yerusalem baru, hanya beberapa ayat saja, khususnya hanya ada di Wahyu 21 saja dan Wahyu 22 sedikit. Dan karena sedikitnya ayat atau pengajaran yang bicara soal Yerusalem baru ya, kita memang agak kesulitan ya. Tapi paling tidak saya saja, meskipun ayatnya sedikit, ketika saya berimajinasi, saya sudah punya pandangan lah, sudah punya bayangan lah ya, seperti apa tempat tinggal saya nanti di dalam kekekalan. Dan itu yang saya mau bagikan kepada saudara ya. Kenapa disebut mulia ya? Kalau kita baca di ayat tadi, karena dihiasi dengan permata dan lain sebagainya, terang begitu ya, ya bercahaya ya. Jadi Yohanes mengatakan bahwa Yerusalem baru itu penuh dengan kemuliaan Allah. Itu kemuliaan Allah, kemuliaannya itu diidentikan dengan bercahaya dan juga dengan kata terang ya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan
untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya, ya. Jadi mulia di situ bicara mengenai bercahaya, bicara mengenai terang, ya. Dan terangnya itu begitu dahsyatnya sehingga kalau kita baca di Wahyu 21 ayat 23, ya, kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan lagi untuk menyinarinya karena sudah begitu terangnya. Bayangin saudara, hari ini saya lagi rekam program ini di siang hari, ya, di luar panas, ya, terik sekali matahari, ya, dan itu dikatakan lebih terang daripada sinar matahari hari ini, sehingga dikatakan kota itu tidak memerlukan matahari. Dan juga bulan, ya, saya hampir setiap pagi itu keluar jam setengah 5, jam 5 paling telat, ya. Keluar sebentar aja untuk membawa keluar anjing saya untuk buang air gitu ya, keluar gitu ya. Jadi saya sering melihat bahwa matahari jelas belum ada, ya. Terang itu terjadi karena masih bulan masih bersinar, ya, di jam setengah 5, jam 4, jam 5 kurang lebih begitu. Dan beberapa lampu bahkan kadang-kadang mati gitu. Rumah orang sudah dimatikan karena berpikir sudah menjelang matahari terbit. Jadi kalau orang bangun jam 4 biasanya jam 5 biasanya terasnya sudah dimatikan. Dan itu saya masih terang sekali, ya. Ya, memang ada lampu jalan gitu ya. Tapi kadang juga lampu jalannya kalau lagi error mati juga tetap aja kita tidak terganggu karena ada terangnya bulan, sehingga malam meskipun gelap ya kita tidak seperti ada di hutan yang pekat gitu ya. Jadi masih bisa melihat, dan di sana nanti di Yerusalem baru nggak perlu terang itu, ya. Nggak perlu terang bantuan dari matahari dan bintang. Nah, pertanyaannya yang sering kita pertanyakan, dan mungkin bahkan saya pernah kalau nggak salah mengucapkan ini, matahari dan bulan nggak ada lagi gitu, dengan ayat ini. Karena terangnya sudah ada. Karena dalam konsep saya dulu, Bapak Ibu kalau mengikuti dari khotbah saya soal Yerusalem baru yang baru, ya, terus juga seri khotbah, seri pengajaran ini, saya bilang bahwa pemahaman ini pun meskipun tidak semuanya, tapi saya punya pemahaman yang baru soal Yerusalem baru. Dulu saya memahami Yerusalem baru itu benar-benar baru, bukan bumi sekarang, bukan bumi yang tempat kita tinggal. Terus saya punya pemahaman bahwa nanti semesta ini hancur gitu ya. Langit dan bumi akan lenyap gitu ya. Langit pertama, bumi pertama akan berlalu dan akan muncul langit baru, bumi baru. Saya berpikir itu kayak Tuhan menciptakan lagi semesta yang baru. Sehingga dalam ilmu pengetahuan sekarang, galaksi Bima Sakti saja ya, kita ngomongin galaksi Bima Sakti matahari, kita punya bulan, kita punya tetangga planet Mars, Venus, Neptunus, ya, Saturnus, Uranus, sebutkanlah semua planet yang ada 8. Dulu ada 9 tapi Pluto ya kalau tidak salah, yang sekarang ini dianggap bukan planet ya. Dan masing-masing planet-planet di luar bumi itu punya bulannya masing-masing. Ya, makanya kalau kita melihat ke antariksa sana malam-malam kalau lagi terang benderang ya, itu kita bisa lihat banyak bintang ya. Bintang itu ya kita tahu bintang itu bukannya benda yang berbeda dengan planet gitu ya. Bintang itu adalah planet-planet yang ada, bisa juga bulan bentuknya atau benda-benda antariksa yang terpantul dari terang yang ada. Kalau di galaksi Bima Sakti itu ya sumber terangnya dari matahari. Tapi kita tahu di luar sana bukan cuma punya galaksi Bima Sakti, tapi ada jutaan galaksi lainnya yang lebih kecil, lebih besar, bahkan banyak yang lebih besar daripada galaksi Bima Sakti. Sumber terangnya itu nggak semua kayak bumi kan nggak punya sumber terang, ya. Bulan juga nggak punya sumber terang ya. Bulan yang kita lihat di malam hari itu bukan karena bulan memancarkan terang, tapi bulan yang memantulkan sinar matahari dan terlihat dari bagian bumi tertentu gitu ya. Karena bumi itu bulat, ya kalau bulannya lagi pas ya kena sinarnya kelihatan. Tapi kalau di bagian bumi yang lain ya berarti itu sedang siang dan lain sebagainya. Makanya ada perbedaan waktu kan. Ya, Indonesia saja ada 3 waktu. Ya, Indonesia Barat, Tengah, Timur. Kalau Timur beda selisih 2 jam. Ya, artinya kalau kita di sini masih siang, masih jam 5 sore, di sana sudah gelap jam 7 ya. Ya. Dan saya juga sering nonton YouTube dari luar negeri yang outdoor begitu ya. Contohnya saya lagi sering nonton salah satu YouTubers di Cina sana ya. Itu berkata jam 8 malam saja masih terang. Ya nggak seperti kita jam 8 malam udah pasti gelap gitu ya. Di wilayah tempat saya tinggal di Serpong, di Jawa lah jam 8 itu sudah gelap. Tapi di Cina jam 8 malam masih terang. Sama kalau kita dulu saya pernah juga
apa namanya, ke Mesir gitu ya, turun dari Sinai itu ya, naik ke Sinai itu udah mestinya udah malam gitu ya, sekitar jam 7 jam 8, tapi masih terang sekali gitu ya. Ya, jadi apa namanya, malamnya itu tidak sepanjang kita gitu ya, dan apa namanya, perbedaan jam ini mengindikasikan bahwa memang bumi itu bulat ya. Kalau bumi itu datar ya, perbedaan jam itu tidak akan berpengaruh banyak gitu sebenarnya. Tapi faktanya antara Indonesia dengan Amerika itu ada belasan jam yang selisihnya ya, dengan Eropa dan lain sebagainya, itu menandakan bahwa bumi itu bulat ya. Ya, lucu aja kalau masih zaman sekarang masih ada yang berkata bumi itu datar gitu ya. Ya itu lain soal lah. Kita akan bahas itu nanti di lain kesempatan. Saya tergelitik juga untuk mendalami itu, tapi saya belum lihat urgensinya gitu ya. Karena dalam dunia kekristenan di Indonesia ini, di mana memang itu menjadi target dari uh, YouTube kita ini ya, itu belum menjadi sesuatu yang diperbincangkan gimana gitu ya. Hanya orang-orang tertentu saja dan tidak menjadi pengajaran yang begitu kuat begitu ya. Nanti kalau Tuhan gerakkan saya akan ngomong soal bumi bulat, bumi datar, karena dalam banyak hal banyak orang bertanya sama saya juga ya. Saya sudah menjelaskan kalau via Japri gitu ya. Tapi kalau untuk buat videonya belum pernah. Apakah pemahaman saya berbeda sekarang ini tentang soal Yerusalem baru? Iya jelas, kalau Bapak Ibu sudah ikuti materi-materi Yerusalem baru ini, saya sudah berkata Yerusalem baru tuh ya di bumi sekarang ini. Langit baru, bumi yang baru nanti itu bukan langit baru dan bumi baru yang benar-benar baru diciptakan, tapi ya langit sekarang dan bumi sekarang yang diperbaharui oleh Tuhan. Kalau bahasa kitab Wahyu itu dengan api ya. Ya, dimurnikan sungguh-sungguh ya. Sehingga apa, kalau kita ngomongin manusia atau di dunia ini, segala kutuk dihancurkan, pola pikir yang lama dihancurkan, sudah tidak ada lagi ya, memori yang jahat tidak ada lagi, dan kita diciptakan kembali memiliki apa namanya, hidup yang baru dengan tubuh kebangkitan yang akan kita terima nanti. Kita akan punya perspektif yang baru, dan bumi yang sekarang ini sudah dikutuk Tuhan, nanti semua kutuknya itu sudah tercabut semuanya ya. Sudah tidak ada lagi, sehingga tanah akan mengeluarkan hasil seperti di zaman sebelum Adam jatuh dalam dosa. Jadi makanya di Yerusalem baru tuh ada pohon yang ditanam di tepian aliran sungai. Bahasanya disebut pohon kehidupan ya, yang berbuah 12 kali setiap bulan sekali. Ya, berarti tidak ada musim. Dan hari ini secanggih-canggihnya teknologi apa namanya pertanian di dunia ini, belum ada ilmu pertanian yang bisa menghasilkan sebuah tanaman buah yang bisa berbuah setiap bulan, tidak ada hentinya. Setiap tahun tuh selalu berbuah gitu, nggak ada. Ya, pasti ada musimnya. Entah itu selisihnya mungkin 1 tahun, mungkin kalau sejaman canggih sekarang selisihnya bisa 6 bulan, 8 bulan, tapi ada jeda pasti. Nggak mungkin dia berbuah setiap bulan. Dan kita karena sudah punya teknologi kayak sekarang ini, Bapak Ibu bisa dapat duren kapan saja. Bapak Ibu bisa dapat mangga kapan saja ya. Ya itu mungkin karena ada apa namanya, apa ya, teknologi, sehingga manusia sekarang, para petani sekarang bisa dengan teknologi bisa mengatur ya waktu panen, sehingga sepertinya setiap bulan panen, tapi sebenarnya bukan setiap bulan panen, tapi ya nggak setiap pohon panen setiap bulan, tapi panen itu bisa terjaga. Atau contohnya durian itu selalu ada di setiap bulan, meskipun ada bulan-bulan tertentu yang memang limpah karena ditanamnya masih cara tradisional, setahun sekali ya panennya. Tapi di dalam pertanian-pertanian modern sudah ada teknologinya, di mana mungkin di bagian barat kebunnya ini ditanam duren yang nanti diperkirakan berbuah di bulan Januari, di bagian lainnya di bulan Maret. Jadi seolah-olah di kebun itu setiap bulan ada panen, padahal bukan demikian, tapi sudah direkayasa sedemikian. Rekayasa teknologi pertanian itu sudah ada ya. Tapi di Yerusalem baru dikatakan berbuah setiap bulan sekali, dan itu meskipun rekayasa teknologi pertanian sudah secanggih itu ya, tapi belum bisa membuat setiap satu pohon berbuah setiap bulan sekali ya. Belum pernah saya dengar gitu ya. Bahkan apa namanya, jeruk peres yang saya tanam di pot di depan rumah aja, ada masanya itu beberapa bulan itu tidak ada buahnya, baru nih lagi apa bunga lagi dan ada buahnya lagi. Ada jeda lah itu, padahal masih pohon yang kecil. Kalau pohon yang gede tentu tidak bisa berbuah. Mana ada apel setiap bulan itu berbuah dan seterusnya, kecuali memang direkayasa ya. Jadi uh,
yang saya mau katakan bahwa Yerusalem baru itu ya di bumi ini. Jadi kalau buminya bumi yang sekarang ini yang diperbaharui, tentu langitnya juga langit yang sama yang diperbaharui. Matahari dan bulan masih ada nggak? Ya masih ada lah. Karena dalam ilmu pengetahuan sekarang ini sudah terbukti bahwa bumi mengitari matahari. Ya. Ada apa namanya? Planet-planet yang ada di galaksi Bima Sakti ini kan berotasi, ya, dengan apa namanya daya tariknya itu fullnya di gravitasinya di bumi, sehingga tidak keluar kemana-mana gitu ya. Jadi eh, yang saya bayangkan sekarang soal Yerusalem baru ya sekarang ini kalau buminya masih ada ya maka logikanya saya menafsirkan mataharinya masih ada, bulannya masih ada, planet-planet lainnya masih ada gitu ya. Cuma yang membedakan matahari tidak lagi kita yang di bumi yang baru nanti di Yerusalem baru tidak lagi berpengaruh sama sinar matahari. Kita yang di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru nanti tidak terpengaruh dengan bulan, ya. Jadi matahari tetap bersinar seperti biasa, tapi ya di bumi terangnya nggak tergantung itu, ya. Jadi kalau hari ini, contohnya kalau lagi musim hujan, sometimes di siang hari itu gelapnya minta ampun, awannya pekat, ya, sehingga nggak ada sinar matahari. Kayak malam aja beberapa bulan yang lalu, ya pernah beberapa kali jam 4, jam 3 siang itu sudah seperti jam 7 malam karena gelap dan itu berkelanjutan sehingga siang itu cepat ya, jam 3 sudah kayak malam gitu karena gelap sekali dan musim hujan, Bapak Ibu tentu tahu ya. Tapi nanti di Yerusalem baru nggak ada seperti itu, nggak ada apa namanya terpengaruh. Apakah hujan masih ada? Ya hujan masih ada. Kalau hujan masih ada, kira-kira awan masih ada nggak? Ya masih ada. Jadi yang selama ini ada ya tetap ada, cuma berpengaruh sama Yerusalem baru tidak lagi. Karena meskipun nanti ada awan pekat yang lagi menutupi sinar matahari, terang di Yerusalem baru itu tidak tergantung dari matahari dan bulan. Sehingga meskipun ada gerhana matahari, ada gerhana bulan sekalipun, ya di Yerusalem baru tetap terang. Bahkan malam tidak ada lagi. Nanti kalau kita lihat ayat-ayatnya nggak ada lagi. Ya, terang sedemikian rupa. Kenapa? Karena yang menerangi adalah anak domba sendiri, Tuhan Yesus sendiri, yang dikatakan oleh Wahyu 21 sebagai lampunya. Jadi bukan berarti matahari dan bulan tidak ada. Itu pemahaman saya. Kalau ada Bapak Ibu dengar pendeta lain berkata matahari yang sekarang ada akan hilang, bulan yang sekarang ada akan hilang, ya silakan saja. Ya, nah, saya memahaminya tidak seperti itu sekarang. Jadi sinar matahari dan bulan kalah terang dari sinar kemuliaan Yesus. Sehingga Yerusalem baru di mana Yesus ada bersama-sama kita dalam kekekalan, Yesus benar-benar ada bersama dengan kita dalam kekekalan. Itu ya yang menerangi Yerusalem baru. Ya. Matahari terangnya tidak berpengaruh atas kita, bulan terangnya tidak berpengaruh atas kita. Ya. Jadi Yesuslah sumber terang, Yesuslah dalam bahasa tadi lampunya. Gitu. Nah begitu terangnya, hingga malam tak ada lagi yang saya bilang tadi. Ayatnya dalam Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi begitu terangnya, terang dari Yesus, dari anak domba ini, sehingga karena Yesus dan anak domba atau anak domba ini, anak domba Allah ya, ada di Yerusalem baru, maka ya di Yerusalem baru itu tidak lagi, meskipun mungkin masih mengitari, bumi itu masih mengitari matahari, ya. Tapi ketika bumi itu apa namanya tertutup sama antara bumi dan matahari tertutup sama di antara mereka ada bulan ya, itu tidak lagi menempatkan bumi yang sinar mataharinya tertutup bulan menjadi gelap gitu, nggak begitu. Karena di Yerusalem baru khususnya karena kotanya ini kan besar sekali. Kalau Bapak Ibu ingat kemarin kurang lebih 2.400 km ya. Itu panjangnya kurang lebih 2,5 kali Pulau Jawa, lebarnya juga 2,5 kali Pulau Jawa, tingginya juga 2,5 kali Pulau Jawa. Jadi meskipun di bumi tapi Yerusalem baru ya hanya di titik tertentu, yakni apa? Ya mungkin saja di Yerusalem sekarang ini titiknya. Ya. Cuma Yerusalem yang sekarang ini diperbaharui sedemikian rupa dan kita yang nantinya dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan dibawa ke sana ya. Ya itu salah satu tafsir saja karena letak geografis titik koordinat dari Yerusalem baru tidak ada informasinya di Alkitab ya. Saya cuma berandai apakah
Yerusalem baru itu ya kalau kita mengikuti logika yang saya bagikan di kemarin ya, ya tentu di Yerusalem sekarang tapi sudah diperbaharui gitu ya. Nah, apakah tafsiran saya ini benar atau bahkan mungkin Yerusalem baru nanti adanya di Pulau Jawa ya, cuman memang disebut Yerusalem baru ya, kita nggak tahu ya. Yang penting di bumi ini kalau tafsiran saya ya. Dan karena ada Yesus di kota Yerusalem baru dan terangnya begitu luar biasanya, sehingga ya dampak atau pengaruh sinar matahari dan juga sinar bulan, kalau kita mau sebut itu sinar bulan atau sinar bintang, nggak ada lagi ya. Jadi malam tidak ada ya. Jadi 24 hour kalau itu masih ada 24 jam ya, karena kalau dalam konteks kekekalan tentu tidak ada lagi jam 13, jam 14, jam 15, apalagi malam tidak ada lagi. Bagaimana kita bisa menentukan siang dan malam 24 jam itu? Makanya disebut kekekalan ya, selama-lamanya ya, terang terus ya. Karena sumber terangnya ada di Yerusalem baru dan itu bersifat selama-lamanya. Keren ya saudara ya. Nah, itu yang lainnya saya hanya bisa berimajinasi. Agak susah untuk menjabarkannya karena ya tadi itu bagi saya adalah misteri ilahi yang kita cukup tahu saja, ngebayangin saja, tapi untuk membayangkannya dengan lebih tajam lagi ya saya agak kesulitan karena saya masih hidup di langit yang lama, bumi yang lama, yang logika saya dan imajinasi saya masih sangat terbatas begitu. Dan yang menarik di sana di Yerusalem baru itu tidak ada lagi dosa. Ya, nggak ada lagi orang pikul dosa, nggak ada lagi orang menanggung kutuk dosa ya. Karena Alkitab dalam Wahyu 22 ayat 5 mengatakan tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor, sesuatu yang dosa, yang kafir gitu ya. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, dosa nggak ada lagi, orang berdosa nggak ada lagi. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu ya. Jadi apa namanya, yang masuk adalah orang-orang yang namanya tertulis, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ngomongin kitab kehidupan, saya sudah pernah ngomong juga soal kitab kehidupan ya, di materi soal eskatologi ya, di sekolah Alkitab Bapak Ibu pernah mendapatkan pengajaran dari saya soal eskatologi. Di situ ada beberapa video yang saya bicara soal kitab kehidupan. Silakan diikuti lagi, diperhatikan lagi ya. Jadi kitab kehidupan itu adalah berisi nama-nama yang nantinya akan masuk dalam Yerusalem baru dan itu sudah ditulis ya, sudah ditentukan oleh Tuhan ya. Kalau dalam pemahaman saya kita nggak ujuk-ujuk gitu ya. Tiba-tiba hari ini belum ada namanya terus besok tiba-tiba ada namanya, nggak gitu ya. Kalau dalam pemahaman saya bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan dan memang itu hak prerogatifnya Tuhan, dan kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan nama kita ada di situ. Nah, hari ini saya baru mengimani nama saya ada di situ. Faktanya saya belum tahu. Maka nanti ke depan ya, tapi jangan diaminkan ya. Kalau saya murtad ya berarti nama saya tidak ada di situ. Tapi kalau saya sampai mati, saya terus menjaga iman saya dengan benar, saya masih mengajar dengan benar seperti sekarang ini, saya mati pasti ke sana, berarti nama saya ada di situ. Nah, untuk bisa memastikan nama saya ada di kitab kehidupan apa tidak itu ya, baru bisa saya pastikan itu nanti. Bukan sekarang gitu ya. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu bahwa dosa nggak ada lagi ya. Kalau kita baca dalam Wahyu 22 ayat 3, maka tidak akan ada lagi laknat ya. Laknat itu bahasa Yunaninya kata tema atau curse atau kutuk. Jadi kutuk nggak ada. Padahal kutuk kita tahu itu dari dosa ya. Dosa menghasilkan kutuk. Kutuk dosa adalah maut, keterpisahan dengan Tuhan gitu ya. Jadi nggak ada lagi itu curse, nggak ada lagi itu kutuk, nggak ada lagi itu kata tema, nggak ada lagi itu laknat ya. Kita dalam terjemahan LAI laknat, saya lagi coba order ya Alkitab terjemahan baru seri kedua ya. Saya mungkin dalam minggu depan baru mendapatkannya. Apakah masih diterjemahkan oleh LAI dengan laknat atau ya curse atau kutuk gitu ya. Saya nggak tahu, nanti coba saya cek ya. Saya belum punya Alkitab seri kedua, baru mau order gitu ya, mau mesen. Mungkin perjalanan ya seminggu lah paling telat gitu ya. Nah, kemudian yang menarik juga di sana bahwa Alkitab kita mengatakan, di kitab Wahyu mengatakan bahwa kita semua adalah raja. Kalimatnya begini di Wahyu 21 ayat 24. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka. Dalam ayat ini sepertinya raja-raja di bumi itu bukan kita. Ada raja lagi gitu ya. Jadi di Yerusalem baru itu ada raja maharaja ya, raja di atas segala raja ya, itu Yesus. Tapi ada raja-raja kecil. Kalau kita membaca dari ayat ini, Wahyu 21 ayat 24. Ya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka. Ya, seolah-olah kalau kita baca ayat ini, ya ada raja dan kita mungkin bukan raja di sana. Mungkin kita adalah perdana menteri, mungkin pembesar dan lain sebagainya gitu ya.
Ya, jadi raja tidak semuanya yang ada di Yerusalem baru raja, hanya orang-orang tertentu saja menjadi raja. Kalau kita membaca ayat ini, tapi saya selalu mengatakan bahwa kalau kita baca ayat Alkitab, itu ya kita harus lihat konteks dekatnya. Konteks dekatnya tentu ayat di atas, ayat di bawahnya yang pasti berhubungan itu, ya. Dan kita ketemu dalam Wahyu 22 ayat 5, demikian firman Tuhan. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, yang sudah kita baca tadi, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, ya. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Perhatikan kalimat berikutnya yang saya kasih warna merah. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan mereka, siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang datang dengan tubuh kebangkitan dan mau masuk dalam Yerusalem baru. Kita, kalau kita nanti mati dalam Tuhan, kita nanti akan menunggu waktu dan kita akan dibangkitkan. Itu sudah saya bagikan juga dalam materi soal rapture, yang itu juga saya bagikan di membership. Bapak Ibu tinggal lihat, udah banyak pengajaran yang saya berikan di sini. Tahun lalu Living in Wisdom juga banyak saya sudah berikan, tapi masih dalam open gitu ya, bukan membership. Maka Bapak bisa lihat ya pengajaran saya tentang banyak hal soal akhir zaman ini. Ya, mereka ini bicara mengenai kita yang kita sekarang ini beriman, kita orang percaya mati dalam Tuhan nantinya dan akan masuk dalam kerajaan Yerusalem baru ya. Nah, berarti kita nanti akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita hubungkan dengan Wahyu 21 ayat 24 yang di atas tadi, bahwa ketika Yohanes mengatakan raja-raja bumi membawa kekayaan mereka, itu kita. Jadi kita di sana tuh raja, nggak ada yang kita perintah. Jadi nggak ada strata sosial di sana, nggak ada ini bos, anak buah, nggak ada. Ini tuan hamba udah nggak ada. Ya, jadi benar-benar kita semua adalah raja di sana. Ya. Dalam artian kita setara. Ya. Kesetaraan itu mimpi di dunia ini. Kita sedang memperjuangkan kesetaraan ya, emansipasi ya, toleransi ya. Yang paling tinggi kesetaraan. Kita masih berjuang dan belum kelihatan lah. Tetap aja ada perbedaan ya. Entah itu laki-laki perempuan ya, suku, agama, ras, itu kesetaraan kan lagi diperjuangkan. Kita saja mengatakan bahwa bangsa kita itu menentang SARA ya, suku, agama, ras dan antar golongan. Tapi pada faktanya di lapangan, di keseharian kita dalam praktek hidup sehari-hari, itu kesetaraan itu belum ada ya. Nggak banyak gitu ya pemberian kesempatan yang sama antara misalnya orang yang beragama Kristen itu bisa dapat posisi yang terbaik, meskipun dia mungkin terbaik di angkatannya, belum tentu dapat promosi jabatan yang tertinggi karena ya karena tadi dianggap minoritas lah. Itu kan berarti kan belum ada kesetaraan. Kalau kesetaraan itu berarti ya yang dipilih yang terbaik, entah itu dia, maafkan saya ya, Kristen, Islam, bahkan ateis sekalipun itu namanya setara ya. Jadi dalam artian ya semuanya bisa ya, selama yang kita bisa mengungguli atau melebihi yang lainnya, maka yang dipilih selalu yang terbaik, itu setara. Kalau belum begitu ya nggak bisa ya. Itu masih dalam perjuangan. Tapi di surga nanti nggak ada gitu, kita sudah setara, kita semua raja di sana. Yang membedakan kita mungkin raja, kalau itu kita ngomongin mahkota ya, mahkota kita ada berapa gitu ya. Yang membuat kita ada perbedaan di sana cuma mungkin upah yang akan kita dapatkan di sana nanti. Karena tentu upah orang-orang yang datang ke sana dengan satu mahkota dengan orang yang datang ke sana dengan banyak mahkota tentu berbeda ya. Tapi bentuknya gimana ya kita tidak tahu. Yang saya tahu bahwa kita semua punya kesetaraan di sana, karena Alkitab mengatakan dalam kitab Wahyu, raja-raja, yakni kita semuanya, ya akan memerintah sebagai raja di sana. Ya. Ini menarik nih, ya. Karena sekali lagi ini misteri ilahi, di dalam dunia ini kita nggak bisa ngebayangin gimana mungkin kita setara di sana gitu ya. Gimana mungkin kalau ada orang yang punya satu mahkota, terus dengan 5 mahkota itu dianggap setara. Nah ini sesuatu yang masih sulit kan dijelaskan kan. Ya seperti saya bilang, kita semua dapat upah dan upah itu pasti berbeda-beda. Ya analoginya tuh kan mahkota, kita punya mahkota. Ya, saya sudah jelaskan juga di materi-materi akhir zaman lainnya, baik di eskatologi maupun di materi-materi di membership lainnya soal mahkota ini. Ya, jadi ada orang nanti cuma punya satu mahkota, ada orang masuk dengan 5 mahkota, 6 mahkota. Ya. Kalau orang itu sepanjang hidupnya melayani Tuhan, terus juga mempertobatkan banyak orang, imannya keren kan, mahkotanya pasti lebih banyak kan. Nah di bumi ini kalau orang punya mahkota 2 dengan orang punya mahkota 1, logikanya mahkota 2 lebih tinggi. Ya kayak orang punya pangkat bintang ya. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 sama-sama bintang. Tapi tetap aja
Bintang 1 itu sama bintang 4, tinggian bintang 4 kemana-mana. Nah, logika itu kan logika dunia. Jadi ketika saya mengajarkan di surga nanti, di Yerusalem baru nanti, ada orang yang punya satu mahkota dengan 5 mahkota. Ya kita pasti berpikirnya yang 5 mahkota ini pasti akan lebih tinggi dong daripada yang satu mahkota. Itu logika berpikir kita. Ya, itu yang saya bilang ini masih adalah ranah misteri ilahi. Ya, kita sudah ngerti, cuma kita nggak bisa ngebayangin karena kita masih hidup di bumi ini. Karena Alkitab mengatakan kita semua akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Apakah nanti di surga itu ada raja kecil, raja besar, raja kelas kelurahan, raja kelas kecamatan, raja kelas kabupaten, provinsi, negara? Apakah begitu? Ya itu juga masih daerah misteri ilahi ya, kalau kita bahasakan itu bahasa tafsir ya. Ya saya nggak berani menafsirkan begitu karena ya tadi ya jelas sekali, dan mereka memerintah sebagai raja selama-lamanya, dan sebagai raja kita akan membawa kekayaan kita semuanya kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, itu fakta Alkitabnya. Cuma bagaimana menafsirkannya supaya kita bisa menemukan kebenaran ya agak sulit karena tadi ya masih ada gap yang jauh antara kita dengan Yerusalem baru. Kita hanya coba bisa menerka-nerka, membayangkan, menafsirkan dari apa yang kita dapatkan dalam literatur Alkitab. Nah, karena kita semua adalah raja ya, kalau kita baca dalam Wahyu 22 ayat 5, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Karena semua kita adalah raja, di sana semua kita kaya. Jadi karena kita kaya, maka ya dosa udah nggak ada iri hati, nggak ada pencuri, nggak ada maling. Ya. Makanya dikatakan dalam Wahyu 22 ayat 5 yang saya baca tadi, pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup. Padahal di dalam Yerusalem baru, kalau kita ngomongin kemarin, episode kemarin, bagaimana megahnya Yerusalem baru, saya katakan bahwa Yerusalem baru itu punya pintu-pintu gerbang. Dan juga punya tembok yang saya bilang bisa belasan tingkat ya. Terus juga pintu gerbangnya puluhan meter, 20 meter sekian gitu ya, dan terbuat dari satu mutiara ya. Nah, kalau ada tembok terus ada pintu gerbang, terus pintu gerbangnya nggak ditutup, ya buat apa ada tembok, kan begitu logikanya. Buat apa ada pintu kalau pintunya nggak ditutup gitu ya. Ya ini berarti ini bahasa alegoris ya. Karena orang-orang yang hidup di zaman Yohanes itu pahamnya bahwa kota itu pasti bertembok, ada pintu gerbangnya, ada gerbangnya. Ya kan di zaman Yohanes begitu. Sekarang nggak ada, Jakarta mana punya tembok kota. Tempat saya tinggal di Serpong nggak ada tembok kota karena saya tinggal di model sistem klaster aja, makanya komplek kami ditemboki sama tembok gitu ya. Ada pintu gerbangnya, pintu klaster. Ya. Ya, tapi ini bukan kota gitu ya. Ini aja pintu perumahan kecil saja gitu. Nah, jadi apa urgensinya ya? Punya tembok, punya gerbang, punya pintu, tapi pintunya nggak pernah ditutup. Jadi ini saya tafsirkan sekarang ini simbolik. Bahwa itu untuk menggambarkan bahwa kota itu real, ya, untuk menunjukkan kota itu real, karena Yohanes harus menuliskan buat orang-orang yang hidup sejamannya. Kalau dikatakan bahwa misalnya ada kota yang besar sekali, terus nggak punya tembok kota, orang-orang yang hidup di zaman Yohanes tuh nggak punya pemikiran, kok bisa ada kota besar, berarti kota itu ramai sekali, tapi nggak punya tembok kota. Siapa yang mau tinggal di situ? Karena orang-orang yang hidup di zaman Yohanes itu akan tinggal di sebuah kota kalau mereka sadar, mereka menilai bahwa kota itu dikelilingi oleh tembok yang bagus sehingga mereka aman. Makanya ya Yohanes diperlihatkan Tuhan Yerusalem baru seperti itu, dan Yohanes menuliskannya seperti itu. Tapi sekali lagi kalau kita tafsirkan di New York, kota-kota besar mana ada. Padahal ini belum akhir zaman, ini belum Yerusalem baru ya. Bagaimana mungkin kita yang hidup di 2023 saja tidak lagi mementingkan tembok, tidak mementingkan pintu gerbang ya, untuk ngomongin suatu kota. Tapi di masa depan ternyata itu diadain lagi yang model zaman dulu, kan nggak mungkin. Kan orang itu kan pasti ke depan itu akan semakin lebih canggih gitu daripada hari ini gitu ya. Jadi tentu konsep Yerusalem baru nanti benar-benar punya tembok yang real, gerbang yang real, pintu yang real, itu bagi saya analogi saja. Untuk menggambarkan apa? Di ayat ini dikatakan pintu gerbangnya tidak akan ditutup karena pada siang hari dan malam tidak akan ada lagi di sana. Karena malam nggak ada lagi, terang senantiasa ya. Terus siang aja nggak pernah ditutup ya. Kalau malam berarti udah nggak ada lagi ya, berarti kan sepanjang hari siang gitu kan.
Dan dibuka, yaitu mengindikasikan bahwa tadi ya nggak ada maling, nggak ada orang jahat, nggak ada musuh, nggak ada penyerang, ya nggak ada orang yang berniat zolim ya. Kenapa? Karena semua kita di sana itu adalah raja, dan karena kita raja ya kita kaya. Maka kalau kita berlimpah segala-galanya, ya buat apa kita mengambil milik orang? Apalagi niat jahat, dosa sudah tidak ada lagi di sana. Kita sudah dibersihkan oleh api, kata Alkitab ya. Dan juga kita sudah bangkit dengan tubuh kebangkitan ya. Yang dimana dosa dan kutuk dosa nggak lagi berkuasa atas kita ya. Itu yang menjelaskan tadi ya, di Wahyu 22 ayat 6 berkata begini, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Setiap kita itu yang menjadi raja dan kita itu kaya, kita akan mempersembahkan kekayaan kita, hormat kita ya kepada Tuhan, kepada Yesus di sana. Dan itu tidak akan menjadi masalah karena kita di sana berkelimpahan ya. Ya, saya harus ngomong iman saya berkelimpahan apa? Berkelimpahan kalau kita ngomongin masih materi ya, berkelimpahan materi. Meskipun saya yakin materi di Yerusalem baru nanti tidak seperti sekarang, yang dimana sekarang kita masih punya ada unsur kedagingan, beli ini, beli itu, beli makan ini, beli baju ini, di sana udah nggak ada lagi. Artinya kita hidup semua di sana itu bahagia, bermartabat, ya, terus juga diberkati, ya, penuh dengan berkat, ya, dan kita akhirnya memberi kepada sumber berkat itu, ya, tanpa berpikir dan tanpa berpolitik apa-apa. Jadi meski di sana kita kaya dan jadi raja, tetap ada juga yang harus diperhatikan. Ya. Apa itu yang harus diperhatikan? Meskipun kita di sana nanti, kalau kata slide ini kita adalah raja dan juga kaya. Perhatikan baik-baik. Tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Wahyu 22 ayat 3. Jadi meskipun di slide sebelumnya saya mengatakan dengan sangat yakin, dengan iman saya, kita di sana adalah raja dan kaya, tapi di sana kita akan menjadi hamba-hambanya Tuhan. Jadi kita raja sekaligus hamba. Kita punya mahkota sekaligus kita adalah hamba, budak. Budak siapa? Budak Tuhan. Kita tidak akan diperbudak oleh orang lain yang selevel dengan kita karena semua kita raja. Di sana tidak ada perbudakan. Tapi kita di sana tetap adalah hamba Tuhan. Jadi meskipun kita semua di sana adalah raja, tapi tetap ada raja di sana. Ada raja tertinggi di Yerusalem baru, di mana dia akan memancarkan kemuliaannya sehingga sinar matahari dan bulan tidak kita perlukan lagi karena terang dari sana. Ya. Dan dari tahta itu juga mengalir sungai kehidupan. Kalau kita baca kalau kita ikuti betapa indahnya surga Yerusalem baru di episode sebelumnya. Ya. Tapi juga kita harus menyadari bahwa kita di sana adalah hamba. Konsep inilah yang seringkali disalahpahami, digagal pahami oleh banyak orang. Ya. Kayak di hari-hari ini di gereja banyak pendeta menekankan kita adalah anak-anaknya Tuhan. Ya. Ada pendeta yang mengatakan begini, terus kemudian berkata kita itu bukan lagi hamba, kita bukan budak, kita ini anak-anak Tuhan. Maka berperilakulah kita sebagai anak-anak Allah. Jangan punya mental budak lagi. Loh, ya, satu sisi baik aja, benar juga gitu ya. Tapi Alkitab mengatakan di tempat lain kita adalah hamba. Kita adalah budaknya Tuhan. Kita sudah dibeli dan dibayar dengan harga yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah domba Allah. Kita ini adalah hambanya Tuhan. Jadi posisi kita sebagai hamba Tuhan dan anak Allah di Yerusalem baru nanti, posisi kita sebagai hamba Tuhan dan juga raja, ya, itu sama, tidak terpisahkan, melekat mestinya pada kita. Makanya kalau Bapak Ibu sudah sampai pada pemahaman ini, maka kita sekarang ini di bumi ini, kita percaya diri kita anak Allah, tapi menyadari bahwa kita juga hamba. Jadi kita menjadi anak yang gak kurang ajar gitu. Anak yang menyadari bahwa kita punya Bapa, tapi anak yang menyadari juga bahwa kita ini adalah hamba. Jadi ketika kita berkomunikasi, ketika kita bicara, ketika kita meminta, sebagai anak, tidak seperti anak biasanya. Kalau anak saya sama saya mungkin minta bisa santai saja. Tapi anak-anak, mengapa begitu? Karena anak saya tidak punya pikiran bahwa dia adalah budak saya. Kan nggak gitu. Tapi dengan konsepsi seperti ini, akhirnya kita menyadari bagaimana kita menempatkan diri di hadapan Tuhan. Ya kita anak, tapi kita hamba juga. Maka jangan jadi anak yang kurang ajar. Makanya ada anak bungsu yang terhilang tadi, itu anak kurang ajar tuh. Ya, itu yang tidak boleh kita contoh, itu yang tidak boleh kita tiru. Kita juga tidak boleh seperti si anak sulung, ya. Kita adalah anak, tapi dia tidak mau menikmati kenikmatan anaknya, sehingga ketika adiknya datang dia iri. Dan bapaknya bilang, lah semua di sini sudah punya kamu teorinya, karena adikmu itu sudah minta hak warisnya. Dan si anak bungsu ini nggak akan dapat warisan lagi. Ya kenapa? Dia sudah dapat, sudah dibagikan. Yang tersisa itu ya tinggal punya si anak sulung.
Karena si anak bungsu kan sudah berpikir bapaknya mati, maka hartanya bapaknya di split dua, milik si kakak dan milik si bungsu ini. Si bungsu sudah menghabiskannya. Maka ketika dia kembali ke rumah sang bapak, diakui sebagai anak, tapi tentu warisannya nggak didapetin lagi. Kenapa? Karena itu sudah milik kakaknya. Kalau si bapak akhirnya membagi lagi milik kakaknya untuk dibagikan kepada adiknya, ini si bapak yang tidak maha adil, gitu ya. Tapi mungkin saja cerita berbeda, tidak tentu saja kita, makanya kakaknya ini sadar diri dan akhirnya juga mungkin memberi sebagian dari hartanya untuk adiknya ketika sang bapak nanti mati, karena adiknya tentu tidak punya harta yang berkelimpahan lagi, ya. Ya punyalah ya dari pemberian bapaknya, misalnya bapaknya punya, kan selama bapaknya hidup berarti harta itu ya harta anak si sulung tapi masih dikelola si bapak juga yang punya otoritas kan. Nah, tentu harta yang ketika sudah di-split itu beranak pinak, ya ada andil bapaknya juga. Maka sang bapak ini mungkin akan membagikan sedikit juga dari harta yang dia miliki untuk dibagi dua lagi kepada si anak sulung dan anak bungsu. Tentu bagian anak bungsu jauh lebih sedikit dari yang dimiliki si anak sulung nantinya. Ya. Tapi ya tadi, dua anak ini, contoh anak sulung dan anak bungsu ini, anak yang banyak orang Kristen sekarang ini. Yang salah memahami. Anak kok tapi masih mental budak. Ya, anak tapi kok kurang ajar, nggak sadar apa dia juga budak. Nah, ini yang sekali lagi yang harus dipahami oleh banyak kita. Ya, nggak banyak saudara orang mau memahami begini. Ya, kebanyakan mereka kalau nggak menganggap dirinya anak aja, kalau menganggap dirinya budak aja, sehingga akhirnya mental Kristennya atau gereja yang mengajarkan hal begini tidak imbang, tidak balance, akhirnya menjadikan jemaatnya itu tidak punya, atau orang-orang Kristen yang berkomunitas di gerejanya tidak punya pemahaman yang benar. Kalau jadi anak kurang ajar, klaim-klaim janji Tuhan terus, minta-minta terus, ya demi nama Yesus, pokoknya ngelakuin sepertinya dia tuh gimana gitu. Dia lupa bahwa dia tuh hamba. Ya, andai kata pun dia meminta kuasa, ya meminta kuasa dengan hormat kepada sang Tuhan. Dan kalau dengan kuasa itu dia bisa melakukan sesuatu yang hebat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, dia mesti sadar juga bahwa itu bukan kuasa dia, tapi kuasa sang Tuhan. Ya. Tapi sisi yang lain juga ya ada orang Kristen yang ya terima aja, yang pasrah aja, ya udahlah begini aja lah, kita kan ini apalah, ya Tuhan kan kasih suka-sukanya dia. Iya benar gitu ya, tapi lupa bahwa dia adalah anak itu ya bisa minta, anak itu juga berhak mewarisi apa yang dimiliki oleh Bapa, oleh Aba, ya, sehingga akhirnya jadi orang Kristen yang tadi dua-duanya ekstrim, dan ini yang nggak boleh terjadi. Paling tidak saya berharap dari orang-orang yang dengarkan saya, ya. Jadilah orang Kristen yang balance gitu, saudara. Dan makanya penting saudara berkomunitas, ya. Kalau di sini ada yang member dan berkomunitas di gereja yang timpang tadi, ya kok akan timpang jadi ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Kok tidak jadi orang Kristen yang moderat. Orang Kristen yang moderat atau orang Kristen yang memahami semua angle kebenaran firman Tuhan dan berusaha menghidupinya secara balance. Jadi dikatakan juga saudara ya, maka tidak akan ada lagi laknat, tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Wahyu 22 ayat 3. Beribadah. Ya. Kita adalah hamba, sekaligus kita beribadah. Tapi jangan bayangkan bahwa beribadah itu kayak kita ke gereja, ada duduk, ada menyembah Tuhan, angkat tangan, tepuk tangan, kita doa, ada dengar firman. Bukan begitu beribadah. Itu beribadah yang diciptakan oleh agama. Entah itu agama Yahudi, entah itu agama Kristen, agama Islam, agama Hindu. Agama itu ciptaan manusia. Agama itu doktrin. Agama itu adalah tafsiran manusia tentang Tuhan. Tuhan yang ditafsirkan tentu kitab sucinya. Ya. Jadi agama Kristen itu muncul gara-gara ada orang menafsirkan Alkitab. Makanya saya tidak terlalu pentingkan dengan agama. Karena agama itu buatan manusia. Agama itu buah pikir manusia. Ya. Yang benar itu adalah kitab suci. Dan kitab suci ini ketika kita tafsirkan, kita pasti punya penafsiran yang berbeda. Ya. Makanya akhirnya agama, dalam sebuah agama ada sekte-sekte, ya. Kalau kita ngomongin Kristen ada Protestan, ada Katolik. Kalau kita ngomongin Katolik ada Katolik yang kaku, ada Katolik karismatik. Kalau ngomongin Protestan ada Protestan kaku, ada Protestan yang Pentakosta. Pentakosta ada yang Pentakosta asli, ada Pentakosta karismatik, macam-macam. Di Islam Indonesia aja ada NU, ada Muhammadiyah. Ya, di NU ada sekat-sekatnya lagi, ada sekte-sekte kecilnya lagi. Karena meskipun mereka sama-sama NU, sama-sama Islam, ya, ada pesantren-pesantren tertentu yang punya kiai, yang punya wibawa luar biasa, dan punya pengajaran yang sedikit berbeda, meskipun masih ada benang merahnya. Itu harus kita akui, kayak pendeta-pendeta kan juga begitu. Ya.
Nah, makanya kita harus mengerti beribadahnya gimana nanti di Yerusalem baru. Bukan seperti yang diajarkan agama, bukan seperti yang ditafsirkan oleh banyak pendeta kalau kita ngomongin bagaimana kita beribadah. Sehingga ada gereja hari ini yang beribadahnya sambil bersila duduk di lantai, ya, pendetanya pelihara jenggot. Ada gereja yang beribadahnya loncat-loncat, ada gereja yang bikin ibadah bahkan di luar gedung, ya, di halaman, di pasar-pasar. Itu kan semua bentuk dari penafsiran, ya, orang-orang hamba-hamba Tuhan dalam hal ini soal konsep beribadah. Nah, beribadah tuh yang benar tuh seperti apa? Nah, biarlah coba kita lihat dengan latar belakang atau bahasa aslinya. Kata beribadah dalam ayat ini itu ditulis dalam bahasa asli, bahasa Yunani, ya, yakni latreososin. Latreososin ini kalau kita harafiahkan artinya melayani Tuhan. Jadi sebenarnya beribadah, kata beribadah latreososin dalam bahasa Yunani, abodah, ya, avad dalam bahasa Ibrani, itu adalah artinya melayani Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu berkata bahwa kita beribadah itu gimana? Beribadah ke gereja. Itu salah. Itu makna beribadah kata agama. Beribadah itu gimana? Oh, kita kalau beribadah itu doa, baca Alkitab, itu salah. Sebab beribadah dalam pengertian berdoa, baca Alkitab itu agama, manusia menciptakannya. Oh, beribadah terus begini, gini. Sebab kalau kita ngomong bahasa aslinya, beribadah itu hanya melayani Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu sudah mengerti ini, berkali-kali sudah saya ngomongin ini di mimbar, ya. Bapak Ibu yang mau beribadah kepada Tuhan, maka konsepnya seperti Paulus. Paulus mengajarkan apa kepada kita orang Kristen? Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Maka ketika kita beribadah, bukan cuma di gereja, di mana saja di luar gereja. Ya. Kita lagi makan itu beribadah, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Makanya kalau kita mau dalamin ini, kalau kita ngomongin makan saja, ya makan berarti hargai. Makan nggak bisa pilih-pilih, ya. Nggak bisa gitu kalau kita dikasih makan orang A, saya nggak mau, saya nggak doyan ini. Ya, untuk menghormati orang supaya kita tidak menjadi batu sandungan, makan. Itu ibadah. Oh, saya dulu nggak ngerti konsep ini, ya, karena saya dididik dari keluarga yang sampai besar, ya makanan itu yang paling normal ya telur sama ayam. Saya nggak pernah bisa makan ikan. Tapi ketika saya jadi pelayan Tuhan, saya ke Batam, saya ke Manado, kayak saya ke tempat-tempat lain yang memang daerah pantai, Makassar, itu pasti yang ditawarkan oleh orang-orang yang mengundang saya di sana adalah makan makanan dalam bentuk ikan, entah ikan laut kalau di Kalimantan, atau ikan tawar, ikan sungai kalau di Kalimantan, atau ikan laut di Batam. Itu saya ketemu di pulau apa ya? Apa sih? Apa saya tiba-tiba lebih kecil dari Batam gitu ya? Itu dapat ikan yang saya nggak pernah temukan dan manisnya luar biasa. Ternyata itu ikan laut dalam katanya. Itu untuk pertama kalinya. Mungkin orang-orang yang tinggal di pulau-pulau ini sudah paham, tapi saya yang orang Jakarta dan saya juga orang Jawa yang tidak terbiasa makan ikan, ya, dididik dengan budaya telur dan ayam, menemukan ikan yang enak banget. Ternyata ikan tuh enak. Awalnya saya nggak bisa makan, tapi karena saya berpikir, oh, lakukan segala sesuatu seperti itu Tuhan dalam hal konteks makan saja. Saya diundang orang makan, cuma disediakan itu. Kalau saya tidak makan kan jadi batu sandungan. Kok nih diberkati, ini makanan terbaik loh, Pak Pendeta nggak makan. Saya belajar makan. Saya lakukan seperti itu Tuhan. Jadi meskipun pertama di lidah aneh gitu ya, rasanya aneh ya, nelennya juga mungkin belum nerimo gitu ya. Habis selesai diundang, kita makan bakmi lagi yang sesuai dengan selera kita gitu ya. Tapi lama-lama saya belajar gitu. Tadi, dan akhirnya saya makan ikan, makan apa aja, hayu sekarang ini. Ya. Jadi jadi raja di Yerusalem baru, kaya dan melayani Tuhan. Ini kan konsep yang agak susah. Kalau di bumi jadi raja, kaya, oke. Tapi kalau jadi raja tetap melayani itu kan susah. Raja ya dilayani, ya. Melayani tapi sebagai raja itu juga susah, ya. Sebab kalau kita melayani ya berarti kedudukan kita bukan raja kalau di bumi kan begitu. Jadi hal-hal yang masih rancu. Ini karena kita masih hidup di bumi yang lama, langit yang lama. Dengan konsep pemikiran yang sudah tercemari oleh banyak pemikiran-pemikiran yang dibuahi oleh dosa. Tapi ketika kita dimurnikan nanti, dan kita bangkit lagi dengan tubuh kebangkitan dan masuk dalam kekekalan yang namanya Yerusalem baru, semua yang kita anggap bingung tadi, bagaimana raja kok melayani? Bagaimana kok orang kaya melayani? Bagaimana kok melayani tapi katanya kaya, jadi raja pula? Itu kan nggak bisa kita mengerti. Nanti di Yerusalem baru kita akan bisa memahami. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu, cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Jadi raja, kaya, melayani Tuhan selama-lamanya.
Jadi ini sesuatu yang masih menjadi misteri ilahi, bagaimana menjadi raja, kaya, dan melayani, dan itu akan berlaku selama-lamanya, tidak akan berhenti. Jadi makanya saya bilang di surga nanti, di Yerusalem baru nanti, ya kehidupan kita akan bahagia. Bahagia dalam arti sebenarnya, damai dalam arti sebenarnya, sukacita dalam arti sebenarnya, berkelimpahan dalam arti sebenarnya, dan itu sifatnya selama-lamanya, tidak akan berkesudahan. Mau ke Yerusalem baru? Saya sudah bagikan banyak pengajaran saya, pemahaman saya soal Yerusalem baru. Mau nggak? Kalau mau, perhatikan baik-baik. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Jadi untuk bisa sampai ke Yerusalem baru, Bapak Ibu, syaratnya nama Yesus tertulis di dahi kita. Ya. Mulai hari ini, posisikan Tuhan dengan bijak dalam kehidupan kita. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya yang kita pikirkan dan rasakan. Harus ada nama Yesus di dahi kita, di pikiran kita. Melakukan apapun yang kita mau rencanakan dalam pikiran kita, kita harus bertanya apakah Tuhan Yesus itu senang kalau kita mau mengerjakan ini. Mulai posisikan Tuhan dengan bijak. Ya, tempatkan Dia dalam pikiran dan rasakan Dia. Tempatkan dan posisikan Dia yang tertinggi di pikiran dan di hati ini. Yang kedua, Tuhan harus jadi raja dalam otak dan hati kita. Jadi raja benar-benar. Ya. Jadi apa yang kau pikirkan itu yang mengutamakan Tuhan, yang kau rasakan itu yang pertama menyenangkan Tuhan. Jadi raja dia. Ya, nggak boleh yang lainnya. Ya. Yang berikutnya, mulai lakukan segala sesuatu yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Mulai hari ini, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan kalau kita sudah punya konsep hidup seperti ini, maka kita akan selalu bisa menyenangkan Tuhan. Mungkin kita bisa kilaf, kita bisa salah, tapi kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ini. Dan tetap akhirnya nanti kita kuduskan, kita sucikan, dan akhirnya sesuatu itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya sama-sama saudara, kita akan kerjakan itu sampai berjumpa nanti di Yerusalem baru, ya. Dan dengan materi ini selesai, maka materi Yerusalem baru di membership The Warriors ini juga sudah selesai. Semoga dari banyak seri, ada sekitar 4 atau 5 gitu ya, coba dilihat lagi, dan juga khotbah hari Minggunya, ini menambah wawasan saudara soal Yerusalem baru. Dan nanti kita akan lanjutkan materi-materi akhir zaman di tema-tema yang lainnya ya. Saya lagi bergumul apakah saya siap untuk membagikan soal neraka itu ya. Oke. Doakan saja ya, kalau saya digerakkan Tuhan nanti saya siapkan materi soal neraka atau lautan api kekal seperti apa, supaya semua kita juga punya pemahaman tentang lautan api kekal itu, sehingga paling tidak kita mulai hidup yang tidak mengarahkan kaki langkah hidup kita menuju ke sana gitu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Besok hari Jumat dan Sabtu, Bapak Ibu yang menjadi member dari Sekolah Alkitab akan mendapatkan pengajaran saya soal antropologi, doktrin soal manusia. Ini seru banget ya. Nanti bisa diikuti materinya, dan sebentar agak maleman saya akan bagikan Deep Talk with Pase atau Tadarusan Alkitab jam 7 malam ya. Semoga program-program di The Warriors channel YouTube ini memberkati saudara. Kalau sudah diberkati, mohon doakan supaya kami terus bisa melayani Tuhan di sini. Tolong doakan supaya program ini jadi berkat bagi banyak orang, dan tolong juga kerjasamanya ya untuk kasih like, kasih subscribe, dan terlebih men-sharekan program ini ya, supaya akhirnya yang menjadi subscriber, yang menjadi langganan dari channel YouTube ini semakin banyak orang, bukan untuk apa-apa, tapi agar benar-benar ini semakin efektif, banyak orang Kristen di luar sana yang boleh mengenal kebenaran sejati, dan akhirnya di dalam kebenaran yang mereka pahami lewat channel YouTube ini bisa mereka tularkan, mereka bagikan di gereja mereka masing-masing, di tengah keluarga mereka, di tengah rumah mereka, lingkungan mereka, sehingga sama-sama kita bisa terus menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Itu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati semuanya.